Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang jual beli. Dan sebelumnya marilah kita awali dulu dengan membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, pada kesempatan ini kita sudah sampai pertemuan yang keenam ya, tentang jual beli. Ada 4 tujuan yang harus kalian capai, diantaranya harus bisa menjelaskan pengertian jual beli, menyebutkan hukum dalil-dalilnya, kemudian menyebutkan rukun-rukunnya, dan menyebutkan syarat jual beli. Sebelum dijelaskan apa itu jual beli, perlu kalian tahu bahwa jual beli ini merupakan kegiatan muamalah. Sudah pernah Ibu jelaskan bahwa ilmu fikih itu ilmu yang membahas tentang tata cara ibadah kepada Allah. Bagaimana tata cara sholat, zakat, puasa, itu sudah kita pelajari di kelas 7 dan 8. Kemudian fikih juga mempelajari bagaimana tata cara berhubungan sesama manusia, itulah muamalah. Muamalah itu kegiatan yang berhubungan dengan sesama manusia. Contoh kegiatan muamalah itu jual beli yang akan kita bahas sekarang ini. Nah, jual beli itu salah satu kegiatan yang bisa mengantarkan kita masuk surga. Ya, ada 3 orang, 3 golongan yang Allah jamin masuk surganya. Yang pertama, pemimpin yang adil, kemudian hakim yang jujur, dan jual beli yang dilakukan dengan amanah atau jujur juga. Ya, itu maka Nabi sendiri pun sudah mulai berjual beli ini dari kecil ya, mulai dari kecil. Jadi jual beli ini kegiatan yang berkah. Nah, nama lain jual beli kalau sekarang itu pengusaha ya, Nak ya, pengusaha. Pengusaha itu penghasilannya tanpa batas. Orang kalau mau kaya itu jadilah pengusaha. Kalau orang bekerja di satu perusahaan yang besar sekalipun, itu gajinya itu pun terbatas, walaupun banyak tapi ada batasan di situ. Tapi kalau pengusaha itu tanpa batas, sebanyak-banyak uang bisa kita peroleh. Intinya orang yang berkegiatan jual beli ini bisa mendatangkan uang yang banyak, yang kalau dikerjakan dengan jujur bisa menyebabkan kita masuk surga. Jadi bisa sukses dunia dan akhirat. Baik, apa yang masuk dengan jual beli? Jual beli adalah menurut fikih itu sama dengan kata al-bai', artinya menukar. Maksudnya apa, Nak? Jual beli adalah menukar barang dengan barang yang lain atau menukar uang dengan barang. Sekali lagi, jual beli menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang antara penjual dengan pembeli dengan cara dan cara-cara tertentu. Baik, hukum jual beli ada 4. Yang pertama, mubah, wajib, sunnah, dan haram. Pada asalnya kegiatan muamalah itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Tapi kegiatan jual beli ini bisa menjadi wajib, sunnah, dan haram. Kapan wajib? Wajib apabila kegiatan menjual ini suatu keharusan, menjadi suatu keharusan. Contoh, ibu punya utang banyak dan tidak punya uang untuk membayar, punyanya hanya harta atau beberapa harta gitu. Maka untuk membayar uang itu harus ibu jual barang-barang ibu biar bisa menjadi biar ibu bisa membayar hutang. Nah, jadi menjual barang itu hukumnya wajib karena untuk kegiatan yang wajib. Selanjutnya menjadi sunnah apabila menjual suatu barang itu kepada kerabat atau sahabat yang sangat butuh. Ya. Selanjutnya menjadi haram apabila kita menjual beli barang dengan barang-barang yang haram atau dengan cara-cara yang haram. Itulah hukum jual beli. Dalilnya ada di surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
Kemudian berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Nah, dalam kegiatan fikih selalu ada rukun dan syarat. Rukun di sini adalah bagian yang harus dikerjakan ketika jual beli. Jika tidak dipenuhi salah satunya maka batal, maka tidak sah. Dalam jual beli harus terlibat 5 unsur ini. Ada rukun-rukun jual beli, diantaranya harus ada penjual, ya. Kemudian harus ada pembeli, kemudian ada barang yang diperjualbelikan. Artinya barang itu nyata dan ada, ya. Kemudian ada uangnya atau ada alatnya. Dan yang kelima ada akad atau ijab dan qabul. Jika salah satu ini tidak ada maka batal hukum jual belinya atau haram, ya. Yang kedua, dari rukun tersebut ada disyaratkan beberapa diantaranya penjual. Syarat penjual dan pembeli itu harus berakal sehat. Jadi jual beli yang diadakan oleh orang yang kurang waras akal maka tidak sehat, ya, maka tidak sah. Kemudian syarat penjual pembeli harus sudah balik kecuali untuk nilai yang kecil, ya, bisa kepada anak-anak kecil. Kemudian suka sama suka. Syarat penjual pembeli harus suka sama suka, tidak boleh saling maksa. Membeli tapi maksa, jual itu maksa, nah nggak bisa. Kemudian tidak boros. Syarat penjual pembeli tidak dalam kondisi yang boros. Kemudian syarat barangnya ada 5. Syarat barang yang harus kita jual belikan itu harus suci. Jika tidak suci atau ada najisnya maka haram. Kemudian syarat barang yang harus kita jual belikan itu ada manfaatnya. Jika tidak ada manfaatnya ya tidak halal. Apa yang tidak bermanfaat? Banyak, ya, yang tidak bermanfaat. Kira-kira rokok itu ada manfaatnya karena, ya, maka itu perlu ditanyakan. Menjual rokok itu tidak halal, ya, karena tidak ada manfaatnya, ya. Kemudian diketahui kadar, jenis dan sifatnya. Jadi barang yang akan kita jual itu tahu betul wujudnya, apa warna, sifat, kadarnya dan sebagainya itu tahu betul, tahu wujudnya. Kemudian milik sendiri atau diberi kuasa orang lain dan bisa dikuasai. Yang mau kita beli itu bisa kita miliki. Kemudian ijab dan qabul. Ijab qabul itu ijab itu penjual, qabul itu pembeli. Ijab itu pernyataan menjual itu saya jual, kemudian qabul itu saya beli itu. Nah, itu ada pernyataan serah terima. Inilah bagan dari rukun jual beli. Diantaranya rukun jual beli ada 5, penjual pembeli, kemudian ada alat uangnya, kemudian ada barang dan ada ijab qabul. Penjual pembeli ada 3 syaratnya. Syaratnya balik berakal, nggak mesti muslim, ya, boleh non muslim. Jadi balik berakal, kemudian saling rela, suka sama suka dan tidak boros. Kemudian syarat barangnya ada 5, barangnya suci, ada manfaatnya, milik sendiri atau diberi kuasa orang lain, bisa diserah terimakan, ya, bisa dimiliki dan diketahui keadaannya. Itulah syarat barang yang diperjualbelikan. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.